Waalaikumsalam. Silahkan nak. Pak Guru, Ya. boleh saya Oh, silahkan nak. Nak Hairi. Udah lama saya lihat Pak Hairi ini tidak pernah ketemu. Bagaimana Nak Hairi? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Pak Guru, saya sehat. Alhamdulillah. Bolehkah saya bertanya Pak Guru, berdiskusi dengan Pak Guru? Oh, boleh sekali nak. Terima kasih Pak Hairi. Ini mau mengunjungi Bapak ini. Ada apa? Boleh. Silakan Pak Hairi. Pak Guru sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman Bapak agak lelah saja karena dari pagi sudah 4 jam. Ngajarnya lumayan. Ini aja 45 menit lagi Bapak mau masuk lagi nih. Gimana Pak Hairi? Gimana? Nah Hairi? Karena saya ada sedikit permasalahan ini Pak Guru. Iya. Akhir-akhir ini jadi bahan pikiran saya Pak Guru. Iya. Gimana? Saya harus jujur sama Pak Guru. Ya. Saya ada rasa kurang suka dengan Pak Guru Hasan. Iya. Saya Gitu. merasa Pak Guru Hasan itu tidak adil terhadap saya dan teman-teman saya Pak Guru. Terus? Jadi Pak Guru Hasan itu kan ngadakan les privat Pak Guru. Iya. Jadi yang ikut les privat di Pak Guru Hasan itu jadi anak spesial. Sedangkan kita yang tidak ikut les privat di Pak Guru Hasan sering disindir-sindir di dalam kelas. Itu yang buat saya tidak nyaman Pak Guru belajar. Semangat belajar saya jadi gimana Pak ya? Nah, pokoknya hilang lah Pak Guru. Bagaimana Nak Hairi bisa menyimpulkan seperti itu? Jadi begini Pak Guru, Ya. yang saya lihat kalau teman-teman saya yang tidak ikut les privat kan sering disindir Ya. sama Pak Guru. Terus nilai-nilainya walaupun kita belajar juga nilai kita itu pasti lebih bawah dibandingkan teman-teman saya. Teman-teman di kelas itu dia yang les-les itu nilai tinggi Pak Guru, sedangkan kita yang tidak les nilainya rendah Pak Guru. Semuanya sudah Nak Hairi tanyakan ke semua temannya atau baru beberapa saja yang ditanya? Tahu saya sih belum sih semuanya saya tanya Pak Iya. Guru. Oh, gitu. Ada beberapa yang sudah saya tanya, baru beberapa yang saya tanya dan rata-rata kami permasalahannya sama, nilai kami kok lebih rendah daripada teman-teman yang ikut les. Nah, gitu kan. Nak Hairi baru ada beberapa yang belum. Bisa jadi kan yang tidak ikut les tapi Nak Hairi belum tanyakan, bisa jadi bagus juga nilainya. Mungkin saja kan seperti itu. Jadi bagaimana ini Nak Hairi? Saya makanya mohon solusi dari Bapak. Oh gitu. Bagaimana ini biar saya sekarang mau belajar nih Pak Guru ya. Tetap saya belajarnya malam hari belajar. Tapi ketika ulangan nanti di Pak Guru Hasan selalu nilai kami lebih rendah daripada teman-teman kami yang ikut les gitu. Baik. Terima kasih. Yang pertama, Bapak apresiasi keberanian kamu Nak untuk mendatangi Bapak untuk menceritakan masalah ini. Itu yang patut Bapak apresiasi. Tapi begini ya Nak, Bapak mau analogikan sesuatu. Andaikan Nak Hairi ini bersama, kan ada teman yang suka bulu tangkis itu di kelasnya. Pak. Ada 5 orang, Sulis, Bima, kemudian Ririn. Nah, anggap saja begini analoginya. Nak Hairi bersama Ririn itu yang sering Bapak lihat kamu latihan bareng itu. Nah, Nak Hairi nanti sama Ririn ini porsi latihannya cuma 2 hari dalam 1 minggu. Bandingkan dengan Bima, kemudian siapa itu Rizky dan Sulis itu latihannya full 6 kali dalam 1 minggu. Itu pun mereka pagi dan sore. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Hairi yang berpeluang untuk jadi lebih baik, lebih terampil bulu tangkis siapa Pak Hairi? Menurut saya ya teman-teman saya yang sering latihan. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah terbiasa, sedangkan saya kan hanya beberapa kali saja. Nah, sepertinya Nak Hairi sudah mulai memahami masalahnya. Sekarang begini Nak Hairi ya, boleh enggak Nak Hairi ceritakan hal-hal baik apa, hal-hal hebat apa yang pernah Nak Hairi lakukan untuk mengatasi masalah ini, kecurigaan Nak Hairi ini di rumah? Saya sih biasanya kalau di rumah belajarnya itu malam saja Pak. Tapi saya tetap belajar di malam hari. Gitu. Itulah yang membuat saya ya alhamdulillah sampai sekarang bisa belajar dengan baik. Baik, saya bisa memahami masalah yang Nak Hairi lakukan dan saya juga bisa
mengambil beberapa poin. Yang pertama tadi Nak Hairi bilang belajarnya hanya malam saja, artinya porsinya belajar pulang sekolah istirahat baru malam belajar lagi. Itu bagus sekali Nak Hairi. Tapi bukan bermaksud Bapak mau membela Pak Hasan atau membela siapa saja. Coba sekarang bandingkan, pernah enggak Nak Hairi bayangkan teman-temanmu yang ikut les itu kan porsi belajarnya mungkin jauh lebih banyak dari Nak Hairi. Mereka sekolah pagi bareng kan, kemudian sore mereka harus ke rumah Pak Hasan untuk di privat, malamnya mereka belajar lagi. Artinya kalau dibandingkan Nak Hairi kan sekolah sama malam, kalau teman-temanmu yang ikut privat si pagi, sore, malam, artinya porsinya lebih banyak. Ini bukan bermaksud ini ya, tapi nah mungkin gimana menurut Pak Hairi, kira-kira mereka berpeluang dapat nilai lebih tinggi tidak ini Nak Hairi? Ya, kalau dari penjelasan Pak Guru wajar sepertinya mereka mendapatkan nilai lebih tinggi ya Pak Guru ya. Dan ini juga mungkin jadi penyemangat buat saya, berarti artinya saya tidak boleh belajar hanya sendiri, perlu sepertinya saya juga belajar kelompok ya dengan teman-teman saya yang lain, atau mungkin saya juga kalau ada kesempatan ikut privat juga di Pak Hasan gitu Pak ya, biar saya juga sama ritme belajarnya lebih banyak dengan teman-teman saya, begitu Pak ya. Oke, jadi itu sudah bagus itu rencana untuk menyelesaikan masalahmu, kesulitan belajarmu sudah bagus itu. Jadi saya apresiasi sekali lagi usahamu tadi yang dari belajarnya malam, kemudian rencananya mau nambah lagi porsi dan bila perlu Nak Hairi mau ikut les privat juga. Bagus Bapak apresiasi itu. Cuma begini Nak Hairi, seandainya setelah nambah porsi belajar kemudian nilaimu masih kurang bagus, apa rencana plan B-nya untuk itu? Mungkin saya nanti akan banyak juga bertanya ke teman-teman. Mungkin saya kan termasuk anak yang tipikal senang sendiri Pak Guru. Oh gitu. Sepertinya saya harus banyak bersosialisasi, belajar kelompok. Kita tidak tahu mungkin Pak Guru ya kemampuan teman-teman juga seperti apa. Dan saya juga akan lebih banyak bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Termasuk Alhamdulillah saya senang akhirnya mendapat penjelasan dari Pak Guru. Alhamdulillah. Berarti pertemuan kita hari ini ada manfaatnya ya Nak Hairi. Cuma sebelum ini sebentar lagi Bapak mau masuk ini. Cuma Bapak mau ini ya, mau tanya ke Nak Hairi. Menurut kamu kriteria keberhasilan kita sebagai pelajar atau sebagai apa itu bagaimana menurut Nak Hairi? Apakah mendapat nilai lebih tinggi dari teman-teman itu sudah tergolong berhasil atau ada kriteria-kriteria yang lain Nak Hairi menurut Nak Hairi? Dari penjelasan Pak Guru saya memahami memang kesuksesan itu bukan berdasarkan nilai, tapi kerja keras, komitmen, kebersamaan, dan saya harus juga bisa bekerja sama bersama teman-teman. Nah, luar biasa Nak Hairi. Jadi Nak Hairi sudah paham dan sudah menemukan kembali. Jadi potensi Nak Hairi itu banyak sebenarnya. Tinggal Nak Hairi kembangkan. Jadi kalau boleh Bapak berpesan, nilai itu penting Nak Hairi ya. Nilai itu penting, tapi itu bukan satu-satunya. Nak Hairi harus ingat bahwa di luar sana itu orang yang pintar secara kognitif belum tentu 100% dia berhasil, tapi orang yang akan sukses adalah orang yang tekun, ulet, kemudian pantang menyerah, never give up. Nah, jadi itu tolong diingat ya Nak Hairi ya. Terima kasih banyak Pak Guru. Oh iya, sama-sama. Yang Pak Guru berikan. Iya, jadi Bapak udah menggibel kayaknya ini. Pak Guru saya juga harus masuk kelas lagi nih. Oh iya, selamat ya. Tolong di. Terima kasih Pak Guru. Iya, makasih ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.